Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita ucapkan kepada guru kita Khairul Fadil Walid Habib Hud bin Abdullah bin Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Salim Al-Attas, mata'anallahu wa iyyakum bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, murahkan rezeki beliau, diberikan keberkahan dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Guru kita Al-Habib Muhammad Baqir bin Yahya, Al-Habib Ramzi, dan para asatidah, para hujaj, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, para penonton setia streaming website Majlis Rasulullah SAW dimanapun berada, yang mudah-mudahan di penghujung tahun Hijriyah Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat yang terbesar untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala rencana-rencana yang akan dibuat untuk tahun yang akan datang, yang insyaallah dijadikan tahun kemenangan umat Islam, pertolongan umat Islam di segala penjuru dunia. Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua yang hadir di malam hari ini kekuatan, kesabaran, rasa syukur yang besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkat semua penyakit-penyakit hatinya, amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, kita mulai pengajian kita dengan pembacaan kitab fikih, yaitu kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang langsung oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi Wat-Tadhkiratin Nafi'ah, yang mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain, amin radhiyallahu ankum. Kita baca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رضي الله عنكم والعجب بطاعة الله تعالى والحسد والحقد على عبيد الله. ومعنى الحسد كراهية النعمة على المسلم واستثقالها. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita di penghujung tahun Hijriyah
yang selalu mengingatkan kita tentang hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alaih, terus membakar batiniah kita, hati kita untuk melebur semua penyakit-penyakitnya, semua kotoran-kotorannya, semua dosa-dosanya, dengan kita selalu mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu rabbihi wa salamuhu alaih. Karena tidak ada yang bisa mengobati penyakit hati dengan cepat. Tidak ada yang bisa mengobati hati dengan baik kecuali cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikutip oleh guru kita Al-Habib Umar bin Salim bin Habib di dalam kitabnya Tawjihun Nabi di Mardhati Bari. Beliau mengatakan bahwa ujung-ujungnya penyakit-penyakit hati ini adalah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Pangkal penyakit hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia kepala daripada segala macam kejahatan. Jadi penyakit-penyakit hati pun timbulnya karena cinta kepada dunia. Cinta yang membutakan hatinya akan kehidupan yang akan datang. Cinta yang mematikan hatinya mengingkari akan adanya hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang menutup batiniahnya bahwa ada tempat kembali setiap manusia, imma jannah wa imma nar. Baik itu ke dalam surga atau ke dalam neraka. Dengan lupanya manusia dengan cintanya kepada dunia, terjadilah berbagai macam penyakit-penyakit hati yang kemarin kita telah urai. Beberapa di antaranya yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, ummahatuha wa min akbahiha wa afhashiha amradil qulub hiya at-takabbur ala ibadillahi war-riya' wal-'ujubu wal-hasad. Ini 4 pongkol-pongkol dari penyakit-penyakit hati, induk-induk dari penyakit-penyakit hati yang kemarin telah kita bahas 2 di antaranya. Dan kita akan masuk ke dalam yang ketiga, yaitu al-'ujubu. Yang kemarin kita ambil definisinya, riya, yaitu talabul manzilati fi qulubin nas bi iraihim khisalal khair. Mencari, menuntut kedudukan di hati seseorang, di hati manusia, dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Terbagi 2 macam, dengan cara ibadah atau cara bukan ibadah. Yang paling ditekankan riya itu di dalam ibadah, yang hukumnya cenderung kepada hal yang haram, bahkan diantaranya waliyadzubillah kepada kemusyrikan, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Yang paling kukhawatirkan dan kutakutkan untuk umatku adalah syirik yang kecil, yaitu riya. Apabila sudah terkena penyakit riya ini, memang namanya penyakit nggak ada yang enak. Penyakit kalau didiemin bertambah. Dari mulainya yang kecil kemarin, riya mungkin kepada hal-hal yang sunnah, sembahyang sunnah depan orang banyak semangat, tapi di rumah borok-borok sembahyang. Jangan lagi sunnah lagi, naik ntar ke tingkatan yang lebih parah, yang wajib. Lebih parahnya lagi kepada tingkatan akidah al-imaniyah, tingkatan iman depan orang seperti orang-orang Islam kebanyakan, di belakangnya memendam kekafiran, menyembunyikan keingkarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala.
idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Itu orang-orang yang menyembunyikan kekafiran, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana berimannya sebanyakan manusia, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka mengatakan, apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang rendahan? Anggapnya mereka rendah, mereka hina di hadapannya, enggak berilmu, enggak punya kecanggihan, enggak punya teknologi, enggak punya kemampuan intelijen, daya pikir yang hebat. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka lah yang rendah di hadapan Allah, tapi mereka enggak tahu. Allah langsung yang menjawab mereka. Na'udzubillah min ghadabillah. Itu riya terhadap iman dasar ibadah, yaitu keimanan. Waliyadzubillah. Banyak diantaranya kaum-kaum yang sudah tampil di zaman kita. Banyak sekali golongan-golongan, aliran-aliran sesat yang merajalela di bumi Indonesia sekarang, karena sudah nggak ada kontrolnya lagi. Masuk seperti gado-gado sekarang, semuanya masuk, apa aja boleh diikutin. Akhirnya banyak orang awam seperti kita yang nggak tahu juntrungannya, dengar dua kalimat, orangnya dianggapnya bagus, dianggapnya potensial untuk menerangkan agama, diambil, akhirnya banyak yang terbengkalai, banyak yang tersesat, banyak yang salah jalan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik yang bisa membantu kita untuk jalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu riya terhadap dasar ibadah, yaitu iman. Nanti yang terakhirnya bi awsafil ibadah, dengan tata cara ibadah, atau kalau kita bilang dengan keindahan ibadah. Kalau sujud depan orang sujudnya panjang, ruku depan orang rukunya panjang, baca depan orang bacanya panjang. Itu termasuk diantaranya dari hal-hal yang berkaitan dengan baunya riya. Kalau berkaitan dengan siwal ibadat, hal yang tidak berkaitan dengan ibadah, berpakaian yang nyentrik, berpakaian yang bagus, memakai pakaian yang lengkap, kata ulama itu tergantung dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia inginkannya mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW yang suka atas keindahan, dan Allah Subhanahu wa taala indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah sungguh-sungguh Allah itu indah dan suka kepada keindahan, dia masuk kategorinya sunnah. Tapi kalau dia melakukannya untuk tadi lagi nyari perhatian orang, memamerkan keadaan dirinya, nah itu tergantung niatnya masing-masing. Mau makan makanan yang enak terus, boleh, Islam nggak melarang makan makanan yang enak. Tak peduli dengan yang sebelah kanan kirinya, mulai hati-hati. Udah ada tuh bintik-bintik niat yang kagak bagus, ngerendahin orang, ngeremehin orang, makanannya nggak bagus seperti dia. Itu mulai penyakit-penyakitnya keluar. Jadi kalau bukan kaitannya ibadah, bisa jatuhnya haram, bisa jatuhnya sunnah, bisa jatuhnya mubah, dibolehkan. Kebanyakan kita salah tafsir. Kalau dia bilang orang pakai pakaian nyentrik, pakai mau pamer nih, mobilnya nyentrik, mobilnya mewah, pamer nih, riya nih, ya. Udah ada riya yang udah pasti haramnya, yang jelas keharamannya tuh. Riya di dalam hal beribadah. Kita tidak akan panjang lebar, karena panjang lebar bukan bahasan Risalatul Jami'ah nanti. Kita keluar kepada temanya.
wal ujubu bi ta'atillahi, dan bangga dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan makna al-ujub isti'dhamun ni'mati war rukun ilaiha ma'a nisyanil mun'im, membesar-besarkan kenikmatan dan menyandarkan kepadanya, disertai lupa kepada zat yang memberikan kenikmatan tersebut kepada Allah. Punya kecerdasan, udah nggak ada yang lebih cerdas dari dia. Punya ilmu, udah ada yang lebih berilmu dari dia. Makanya dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun minal muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabu kullin bira'yih. Dalam hadis yang lain, idza ra'aitum syuhhan muta' wa hawan muttaba' wa ijabu kullin bira'yih fa'alaika nafsak. 3 yang membinasakan: syuhun muta', kikir yang diikutin, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikutin, wa ijabur rajul bi nafsihi. Itu hadisnya, wa ijabur rajul bi nafsihi, dan membanggakan seorang dengan dirinya. Ya tentu tadi itu ada 7 faktor kata Imam Ghazali yang bisa ngebanggain orang dirinya sendiri: ilmunya, amalnya, kekuatannya, kegantengannya, keindahan dirinya, hartanya, jabatannya, banyaknya pengikut. Itu 7 faktor ini yang membuat dia itu bangga terhadap dirinya. Ini sulit. Jangan lagi kita yang awam, yang pembesar wali pun paling takut dengan penyakit-penyakit ini. Mereka mengatakan adaggu min dabibin namlatis sauda fi sakhratin samma fi lailatin dhalma. Ini penyakit, getarannya di dalam diri kita, jiwa kita, hati kita lebih pelan lagi dari getarannya semut hitam di batu yang hitam, di dasar lautan di malam yang gelap. Wah, ada yang pernah ngelihat kaki semut? Ada nggak? Ada nggak kita yang perhatian kaki semut kayak gimana? Jangan pakai getaran kita tahu. Apalagi di waktu malam, apalagi di bawah dasar lautan, di batu yang di bawah batu di dasar lautan lagi. Sulit mendeteksinya. Ini yang bisa ngobatin ya pembesarnya nih. Kalau dokter ya dokter spesialis benar-benar gini yang bisa ngobatin ini. Kita hanya bisa kasih definisinya aja. Nanti dikatakan di dalam kitab tadi Taujihul Nabi fi Mardat Bari karangannya Habib Umar, yang bisa mengalahkan ini penyakit-penyakit adalah mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita dihimpun, kita dirangkul, kita diayomin oleh guru-guru kita, diajak agar suasana hati kita selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga gerak-gerik kita selalu ingin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga batiniah kita selalu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena enggak bisa mengalahkan hubbud dunya kecuali hubbullah. Hubbullah enggak bisa tembus kecuali dengan hubbud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita dibisikin dengan Habib Hussein yang kemarin. Sekarang nih orang-orang barat meneliti yang dikatakan hadis yang kemarin tuh, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Mereka ngeker tuh dari satelit. Ternyata gunung Uhud itu tulisannya Muhammad. Akhirnya satu orang ngomong dengan guru mulia, dengan Habib Umar, Habib, sekarang diteliti bahwa gunung itu tulisannya Muhammad. Beliau mengatakan, kalau seandainya gunung tersebut dipecah-pecah, diambilin batu-batu kerikilnya, tulisannya akan Muhammad. La ilaha illallah. Itu gunung, benda mati. Berapa tahun kita di sini nih?
wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala, dan bangga dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dibanggain dari kita ya? Kata Imam Fudail bin Iyad, adrakna agwaman yurauna bi'amalihim wal an adraknahum yurauna wa laysa lahum a'mal. Kami dulu dapetin guru-guru kami, orang-orang depan kami, orang-orang tua kami, mereka pun kalau pamer benar-benar ada amalannya. Sekarang yang kelihatan pamer nggak ada yang dikerjain, nggak ada amalannya. Kita membanggain apaan kita? Ilmu kita banggain, amalan kita banggain, Yang patut kita banggain cinta kepada Rasulullah SAW. Ini yang salut saya kepada majelis Rasulullah, kepada orang-orang yang hadir. Malu diri saya walaupun tugas yang begini berat, tak pantas sebenarnya saya mesti di belakang sekarang, paling belakang. Karena untuk istiqomah aja hadir saya berantem dengan nafsu yang di dalam, dengan batiniah yang rusak, dengan hati yang kotor, dengan penyakit-penyakitnya. Tapi mudah-mudahan doa-doa antum semua yang bikin kuat, bikin istiqamah, bikin mampu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Istidhamun ni'mah war rukun ilaiha ma'an nisyanil mun'im. Membesar-besarkan nikmat dalam dirinya. Kalau sedekah maunya dipuji-puji, maunya dilihat dirinya. Uang lebih jelek lagi, kata Habib Abdullah Haddad, orang yang membanggakan dirinya atas kerjaan orang lain. Orang lain yang berhasil dia yang banggain dirinya, maunya dia yang dipuji. Na'udzubillah. Dia sih belajar dulu mah aneh. Dulu murid aneh. Dulu levelnya di bawah aneh. Dulu dia berhasil gara-gara anak yang nyokong, anak yang kasih modal. Orang yang berhasil dia ngebanggain dirinya, kata Bapak Haddad. Itu yang paling buruk daripada membanggakan diri. Melihat keberhasilan orang lain, menyandarkan kepada dirinya, enggak pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, wala tamnun tastakthir. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakbir. Wahai orang yang berselimut. Kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pupus beberapa saat, Quran enggak turun, ayat-ayat suci Al-Quran enggak turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bingung. Celaan demi celaan, hinaan demi hinaan terlontar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai datangnya Sayyidina Jibril bertengger di antara langit dan bumi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta untuk diselimutin lagi oleh istri beliau yang tercinta Sayyidatna Khadijah. Dathiruni, selimuti aku wahai Khadijah. Istri yang hebat, yang ngademin, yang ngayomin, yang nyayangin di rumah. Allahu la yukhzika ya Rasulullah. Sungguh Allah enggak bakal menghinakan engkau wahai Rasulullah. Tasilur rahim, engkau yang selalu menyambung rahim. Engkau yang selalu baik kepada sesama. Allah perintahkan, gum fa'andir, ya ayyuhal mudaththir gum fa'andir. Bangunlah, bangkitlah, berilah ancaman-ancaman. Makanya orang yang berdakwah ya pasti dapat kecaman, karena dia bawanya ancaman, peringatan. Kalau mau berdakwah maunya enak-enak aja, nerima pujian-pujian doang, suruh tidur di rumah, pasti dapetin ancaman, dapetin kecaman, dapetin susah, dapetin sulit, dapetin penolakan, dapetin segalanya. Itulah dakwah. Kalau orang-orang bingung, saya malah girang. Ahok nggak kasih di Monas, saya girang. Berarti memang benar kita punya dakwahnya.
Ada yang nentang kita, ada yang ngalangin kita, itu semangat nambahnya. Nambah kita semangat, berarti benar dakwah kita, benar jalannya. Mudah-mudahan Allah bukain Ahok hatinya. Kita niatnya untuk banggain guru kita. Dengan kita banggain guru kita, Allah bangga pada kita. Rasulullah bangga kepada kita. Itu yang paling penting poinnya, kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Karena guru kita adalah jalan kita untuk menuntun kita kepada Rasulullah. Rasulullah menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita enggak melupakan nikmat sang yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hasadu. Ini jam yang 3:30, yang 3:30 nih. Yang satu mungkin Hadramut kan. Wal hasadu wal hikdu ala abidillah. Ini penyakitnya semuanya, enggak enak ngomongin penyakit ya. Aduh, apalagi kalau berasa banget ya. Hasad, higid. Awal mulanya karena amarah. Karena emosi. Higid endapan emosi yang dia nggak bisa untuk meluapkannya. Ngumpul, jadi dengki. Awalnya marah dia, awalnya gahar dia, awalnya emosi dia. Tapi karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya numpuk di dalam batiniahnya, jadilah namanya higdun, yaitu itharatul ghadab ma'al ajzi an indat tashaffi wa tamakkuniha fil qalb. Uapan kemarahan disertai nggak bisa ngelampiasin, kalau kita bilang lemah, dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai tertumpuk di dalam hatinya, itulah higid. Dari higid naik nataijul higdi al hasad. Orang kode marah terus nggak bisa, dengkel di dalam hati, kesel sama tuh orang, tuh timbul mulai min syarri hasidin idza hasad, pelampiasan dari kepada kedengkian yang ada di dalam dirinya. Maunya apa? Hilang nikmat dari orang yang dikeselin, berat dan nerima orang tersebut dapat nikmat. Mulai itu penyakit hasad. Al-higdu wal hasadu haligatan. Laisatil haligatis sya'r walakin haligatud din, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengki dan hasad ini bak pemotong. Kata Nabi bukan motong rambut, tapi motong agama. Innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad memakan semua, membakar semua kebaikan kita sebagaimana api membakar daripada kayu. Begitu sifatnya tuh. La ilaha illallah. Berat orang punya nikmat dan berusaha untuk ngilangin kenikmatan. Itu yang paling parah. Yang di bawahnya dia berat aja, tapi dia pingin tuh nikmat pindah ke dia. Itu nikmat pindah ke dia, itu juga hasad. Yang ketiga, dia memang nggak mau aja deh, hati nggak usah pindah. Dia nggak mau orang dapat kenikmatan, itu juga hasad. Kalau dia mau dapetin kenikmatan sama seperti orangnya, tapi nggak berat dengan kenikmatan yang dapetin oleh orang lain, itu lain, namanya ghibthah. Ghibthah disunnahkan, berlomba-lomba dalam kebaikan, disunnahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan di dalam Islam. Falyatanafasil mutanafisun, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba dalam kebaikan, silahkan. Dia punya kenikmatan, dia punya kecerdasan, dia punya keilmuan yang tinggi, ente berusaha seperti dia, bagus. Itu namanya ghibthah. Jadi 3 urutannya, yang jelek
berusaha menghilangkan kenikmatan dari orang lain dan berasa berat orang tersebut mendapat nikmat. Yang kedua, berat dapetin nikmat orang lain, pengen tuh nikmat pindah sama dia. Yang ketiga, nggak pengen pindah, yang penting hilang aja tuh nikmat, nggak usah pindah, tapi hilang aja tuh nikmat dari itu. Hasad itu yang harus dijauhkan dari diri kita. Ini kita berani ngomong doang, prakteknya orang sekarang bukan masalah besar, masalah kecil. Ya, hasutnya itu masalah ya rupiahan, bukan dolar nih, rupiahan. Rupiahannya juga bukan jutaan, bukan miliaran, ratusan ribu. Udah bunuh-bunuhan. Kalau udah kena penyakit hasad tersebut karena endapan emosi amarah yang ada, orang gampang membunuh, gampang hilangkan nyawa orang, gampang numpahin darah. Itu penyakit yang sudah waliyadzubillah merajalela di dalam hatinya. Makanya penyakit-penyakit ini jangan dianggap remeh. Kalau udah penyakit ini terjangkit di dalam hati kita, kontrol daripada semua anggota tubuh kita rusak, bengkok. Soalnya yang kemarin dikatakan, ya galib ini istagamta istagamna wa ini wajadta wajadna. Wahai hati, kalau engkau bengkok, kalau engkau lempeng, kami lempeng. Kalau kamu bengkok, kami bengkok. Kalau kamu berpenyakit, semuanya jadi penyakit. Wah, nggak enak. Nggak enak tuh kalau udah penyakit itu ada. Orang kesel sama orang gimana sih? Jantungnya mulai debarannya juga nggak enak. Kena penyakit jantung. Udah penyakit jantung, penyakit-penyakit yang lain. Otaknya nggak enak, badannya remek. Udah semuanya. Sombong begitu juga, nggak mau kalah sama orang. Maunya lebih tinggi dari semuanya. Penyakit. Nggak enak. Dia mau segalanya orang nontonin dia, orang mandang dia. Wah, penyakit, capek orang seperti itu. Penyakit-penyakit ini benar-benar induk dari penyakit-penyakit yang lain. Dari hasad timbul gibahin orang, nyela orang, hina orang, nyaci maki orang. Tuh nataij semuanya tuh. Itu hasil-hasil dari penyakit-penyakit hasad tadi. Kibir, ngerendahin orang, gak mau nerima nasihat. Jauhin orang-orang yang dianggap rendah sama dia, mutusin silaturahim. Penyakit tuh, sumbernya tuh pungkolnya tadi tuh, 4 yang tadi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Ini udah kelewatan lagi, ntar bagian Habib Bagir saya diomelin lagi. Mudah-mudahan Allah buka pintu hidayah untuk kita semua, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat-cepat kita ngobatin. Yang paling cepat datengin spesialisnya. Nah, ini udah dikit lagi datang. Dikit lagi datang, benar-benar hati kita kosongin, nggak ada niatan kemana-mana, datang untuk guru kita. Niatin, baikin semua penyakit hati kita, insya Allah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan berkahnya guru-guru kita semua ini. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Dibuka tahun-tahun yang mendatang, tahun untuk kita semua mendapatkan keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belum memandang Rasulullah, yang belum mimpi Rasulullah, bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah, di hari kiamat, masuk dengan surga Allah Subhanahu wa taala bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Hadaratul muhtarimin, guru-guru kita yang kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus guru kita Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, guru kita Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, guru kita Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Muhammad Al-Aidrus, dan para habaib yang lainnya, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir bersama, yang kita hormati. Semoga guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat, afiat. Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan hadis ke-43
dari kitab Nurul Iman min Kalami Habibir Rahman yang dirangkum oleh guru mulia kita Al-Habib Amar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala gata'tum wadiyan illa kanu ma'akum qalu wa hum bil madinati qala wa hum bil madinati habasahum al-udhur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini menjelaskan tentang niat dan apa pengaruh daripada niat atau bekasnya niat, hasil daripada niat. Sebagaimana artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran. Sesungguhnya di Madinah ada suatu kaum tidaklah kalian berjalan dan melewati lembah melainkan dia bersama kalian. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, mereka berada di Madinah. Beliau bersabda, mereka berada di Madinah tetap, namun terhalangi adanya uzur. Di mana Nabi SAW menjelaskan tentang orang-orang kaum dalam riwayat rijalan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Jabir dalam Sahih Muslim. Rijalan artinya kaum yaitu bukan suatu kaum, tapi banyaknya kaum, orang-orang. Kalau rijalan ini orang-orang. Masirtum masiran wala gata'tum wadiyan. Mereka seperti kalian mengikuti perjalanan walaupun mereka berada di Madinah. Gata'tum wadiyan, mereka juga seperti membelah lembah. Artinya membelah lembah ini jalan melewati lembah-lembah. Melainkan mereka bersama kalian semua, dikatakan oleh Rasulullah SAW. Artinya orang yang di Madinah, tapi mereka kok bisa ikut sama kita, seperti perjalanan kita, lelahnya kita, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ma dhahabtum wala kharajtum fi jihad min ghazwatin aw sariyah. Mereka enggak pergi berjihad, berperang, tapi mereka seakan-akan pergi berjihad dan berperang. Seakan-akan mereka melewati lembah-lembah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Apa maknanya bersama kalian? Artinya mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan pahala juga. Mereka merasa diri mereka ingin bersama kalian, namun mereka tidak mampu bersama kalian. Litahassaruhum, mereka merasa dirinya, ya Allah, nyesel gak bisa ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Seperti diriwayatkan dalam satu kisah, Sayyidina Uthman bin Affan tidak bisa ikut berperang bersama Rasulullah. Ketika itu istrinya, yaitu putri Rasulullah SAW, dalam keadaan sakit. Namun Sayyidina Uthman merasa penyesalan, tapi dia ditugaskan untuk menemani keluarganya. Namun Rasulullah SAW menyampaikan seakan-akan Sayyidina Uthman bin Affan ikut perang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan di sini juga hadis ini menjelaskan bahwa mereka para sahabat yang tidak bisa ikut, namun mereka merasa nyesel, nggak bisa ikut, nggak bisa pergi untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Sampai sahabat Nabi SAW mengatakan, setelah Nabi mengatakan mereka tidak ikut berjalan, tidak ikut membelah wadi, membelah lembah, tapi seakan-akan mereka bersama kalian, maka sahabat bingung sampai mengatakan, qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah, mereka ada di Madinah. Kaget,
mereka nggak ikut perang bersama kami ya Rasulullah. Ini kagetnya para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Kaget dengan niatnya mereka, yang mana jika seseorang berniat untuk beramal soleh seperti berperang tersebut, namun mereka tidak mampu, tidak bisa mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berperang. Jadi sahabat kaget sama Rasulullah, bilang wahum bil Madinah, mereka di Madinah ya Rasulullah. Maka Rasulullah wahum bil Madinah, walaupun mereka ada di Madinah, tapi mereka akan mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan. Padahal mereka tidak yubashir, ikut, artinya melakukan daripada peperangan tersebut, perjalanan tersebut, kelelahan tersebut. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim pula, diriwayatkan dari hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah, illa syarakakum fil ajr. Kata Rasulullah SAW, kecuali mereka join dengan kalian dalam pahala, sama seperti kalian mendapatkan pahala sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kata Rasulullah, habbasahumul udhur, mereka ini dipenjarai oleh keuzurannya. Artinya apa? Gak bisa tertahan dengan uzurnya. Artinya uzur di sini sebagaimana para ulama mengatakan, bukan mutlak uzur itu secara mutlak hanya khusus untuk sakit, tapi mutlak secara umum. Di antaranya untuk sakit, atau juga mungkin tidak memiliki kemampuan untuk pergi berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barak alaihi wa ala alihi. Sampai ada dalam riwayat lain, dalam riwayat pula Sayyidina Jabir, habasahumul marda, mereka tertahan dengan penyakit, artinya sakit, yang nggak bisa ikut. Nah, dari hadis ini kita banyak memahami ilmu-ilmu, yaitu diantaranya menjelaskan tentang niat. Artinya mereka para sahabat Nabi SAW punya niat ingin pergi bersama Rasulullah dan para sahabat, tapi mereka tidak bisa pergi. Ini niatnya aja nih. Dari sini kita pelajari yang namanya keutamaan niat tuh di dalam setiap kebaikan atau keburukan. Pasti ada keutamaannya niat. Dan niat itu hal yang paling penting di dalam setiap amal. Setiap amal yang paling penting adalah niat. Dilihat niatnya bagaimana? Mereka yang tidak bisa hadir bersama Rasulullah tapi dapat pahalanya. Sama seperti kalau keadaan kita ingin melakukan sesuatu hal, suatu perbuatan amal baik, namun ada kesulitan untuk kita melakukannya, maka kita mendapatkan pahala seperti melakukannya. Yang terpenting adalah kita sudah meniatkannya dan merasa kita menyesal tidak melakukannya. Sebagaimana ada dalam satu kutipan, entah itu hadis Nabi SAW, niatul mar'u khairu min amalih. Niatnya seseorang itu lebih baik dari amalnya. Seperti apa niatnya? Yang lebih baik dari amalnya, maknanya adalah niatnya seseorang itu seperti amalnya, walaupun dia tidak bisa melakukannya. Contoh, seseorang ingin pergi ke majelis ta'lim, dah keluarin motornya, tapi hujan besar. Udah niat nih, udah keluarin motor, udah mau jalan, hujannya besar. Ya kalau takut air ya nggak bisa datang ke majelis ya. Ya kalau punya jaket majelis sih, punya jaket hujan ya datang aja insya Allah. Tapi hujannya mungkin besar, sulit untuk sampai ke sini. Tapi dia niat sampai merasa nyesel nggak bisa hadir. Nah ini yang seperti ini yang dapat pahalanya. Bukan hanya sekedar niat. Banyak orang cuma niat, ya saya niat pengen datang ke pengajian, niat doang, iya niat. Nanti insya Allah kalau sempat saya datang ke pengajian. Cuma niat doang. Tapi nggak pernah ada usaha, nggak pernah jalan, nggak pernah ada gerakan untuk bisa datang ke majelis. Bukan namanya niat namanya. Itu baru azmun, baru keinginan. Banyak orang yang bisa berkeinginan tapi dia tidak menjalankan daripada hal tersebut. Makanya niat itu dikatakan apa oleh para ulama ahli fikih? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah bertujuan untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya. Kita punya tujuan, apa yang ingin kita lakukan, barengi dengan itu baru namanya niat. Contoh, saya keluar dari sini, saya mau pergi ke Bogor. Ini namanya niat bukan? Bukan. Kenapa ya masih di sini? Udah keluar belum? Belum, berarti bukan nih. Ini namanya azmun. Baru punya keinginan. Tapi kalau saya sambil jalan keluar, saya bilang saya mau ke Bogor, ini baru namanya niat. Artinya dibarengi dengan melakukannya. Itulah namanya niat. Dibarengi dengan usahanya. Walaupun terkadang kita memiliki kesulitan untuk bisa menjalankannya, maka niatnya pun akan mendapatkan pahalanya. Maka dikatakan oleh para ulama,
dari pelajaran hadis ini, niat itu memiliki keutamaan, entah keutamaannya dalam kebaikan atau keburukan. Maka diharuskan setiap amal dianjurkan untuk kita niat dengan niat yang baik, karena setiap amal akan diperhitungkan dengan niatnya. Apa yang dia lakukan dilihat niatnya. Belum tentu seseorang, sebagaimana tadi dikatakan oleh guru kita Habib Ja'far, belum tentu seseorang yang bersedekah itu bisa menjadi amalan yang baik untuknya kecuali dengan niat yang baik. Kalau dia niatnya riya, supaya dilihat orang saya sedekah, itu namanya riya. Apa baik dapat niatnya? Karena niatnya tuh. Ada orang berucap, ucapannya bagus, tapi kalau niatnya nggak bagus. Ada orang adhannya bagus, Allahu Akbar, ya lumayanlah, standar suaranya ya, bagus bener, enggak bagus juga enggak. Ada orang samperin dia bilang, ente adhan bagus bener, padahal maksudnya ngomongnya lebih baik jangan azan. Nah ngomongnya kan baik itu, tapi niat hatinya bagaimana? Baik apa enggak? Tergantung hati, dilihat dari hatinya nih. Kita berucap aja dilihat dari hatinya. Ya, walaupun amalul lisan, tapi kalau hatinya jelek, hatinya buruk, sebagaimana ada ulama mengatakan bahwa niat ini diharuskan ketika kita melakukan amal-amal, bukan amalul lisan. Kalau berzikir nggak perlu niat, baca Quran nggak perlu niat, sebagaimana ulama mengatakan. Itu tidak diperlukan niat. Seperti kita meninggalkan sesuatu juga nggak perlu niat. Ninggalin yang haram nggak perlu niat, perlunya taubat. Ninggalin satu kemungkaran bukan perlu niat, tapi perlunya taubat. Dikatakan oleh para ulama. Tapi ada meninggalkan sesuatu diperlukan niat. Apa? Puasa, meninggalkan makan, minum perlu niat. Ya, puasa kalau nggak niat sah? Nggak sah. Makanya diperlukan daripada niat. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, siapapun yang berniat untuk berperang di jalan Allah, atau dia membantu dengan barang-barangnya, dengan hartanya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada niat. Dikisahkan dalam sebuah cerita, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Gudamah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abi Gudamah ini menjadi pemimpin di wilayahnya. Ketika mau perang, dia kumandangkan, ayo kaum muslimin, kampung kita akan diserang oleh orang-orang kafir, maka persiapkanlah diri kalian untuk berperang di jalan Allah. Kalau enggak kita dibantai nih wilayah kaum muslimin. Akhirnya apa? Setelah Sayyidina Abi Gudamah menyampaikan cerita tersebut, menyampaikan hal tersebut, Sayyidina Abi Gudamah mengajak, ayo yang punya kepemilikan, yang nggak mau bantu perang tapi mau bantu hartanya, mau bantu airnya, silahkan. Siapa yang punya kendaraan, yang mau bantu pedang, mau bantu baju perang dan lain sebagainya, silahkan. Maka dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, malamnya Sayyidina Abi Gudamah mau istirahat, ada yang ketuk pintu rumahnya. Ditanya dari dalam, karena orang-orang soleh tuh kalau ada yang ngetuk pintu rumahnya nggak main dibukain, nggak kayak orang kita. Orang kita tuh kalau ada yang ngetuk pintu rumah dibukain, tau-tau maling aja, rampok gitu, dirampok ya. Kalau orang sono ditanya siapa, dia bilang muslimah, seorang perempuan. Muslimah artinya seorang muslimah. Dia bilang kami tidak membukakan pintu untuk perempuan di malam hari. Oh, orang soleh. Kalau kita siapa masuk, perempuan, laki. Dia bilang kamu punya istri, kata yang dari luar, biar istri kamu kan perempuan, biar istrinya yang bukain. Maka istrinya disuruh bukain. Dia bilang ada apa? Saya punya hajat penting. Ternyata apa? Ini perempuan punya rambut paling bagus di wilayahnya. Dipotong rambutnya. Untuk apa? Karena dia mendengar kumandang perang, dia mau bantu apa? Gak bisa, gak punya apa-apa. Uang gak punya, harta gak punya, tapi dia punya rambut. Dia bilang ini rambut saya, tolong nanti jadikan hiasan untuk kuda-kuda perang. Sampai seperti itu, bayangin. Ada kisahnya, nanti kita lanjut kapan-kapan. Waktunya ini. Tuh artinya orang yang punya niat tuh, niatnya apa? Dia nggak bisa ikut perang tapi dia mau bantu peperangan. Itu termasuk daripada ketaatan sebagaimana para ulama menyatakan. Kita nggak bisa melakukan sesuatu. Contoh, kita nggak bisa bantu dakwah tapi kita bisa bantu untuk perjalanan perjuangan dakwah. Bantu. Apa yang kita bisa bantu? Bantu dengan semaksimal kita, karena itu termasuk daripada taat kepada Allah. Maka yu'rad, tantangannya adalah udzur yang menghalangi kita untuk bisa berjalan di jalan Allah, untuk bisa seperti perang ini maksudnya. Tapi apa? Dengan niatnya seperti itu dia akan mendapatkan pahala tersebut.
Nah, setiap seseorang yang merasa dirinya semakin menyesal, menangis, sedih, saya nggak bisa ikut, semakin dalam rasa penyesalannya, maka akan semakin besar pahalanya juga. Kayak kita nggak bisa hadir majelis 1 minggu aja, ya Allah, nyesel bener. Habib Ja'far tadi bilang, bayangin tuh bertahun-tahun kita duduk di sini, rugi yang nggak bisa datang ke sini, rugi yang dulu rajin sekarang nggak datang lagi. Itu rugi, mestinya kangen sama majelis, rindu sama majelis, sampaiin sama yang lain yang nggak datang. Rindu, kangen. Lah kalau dia niat pengen datang, kalau dia nangis karena nggak datang. Dulu orang soleh ketinggalan kayu siwak nangis. Oke, kita ketinggalan ilmu, ketinggalan nasihat, ketinggalan pandangan orang-orang soleh, ketinggalan rahmat Allah yang diturunkan di tempat seperti ini. Apa kita nggak pernah nangis, nggak pernah nyesal? Nah, semakin dalam penyesalan kita, semakin besar juga pahala yang akan kita dapatkan daripada niat tersebut. Nah, yang terakhir, sebagaimana tadi disampaikan, yang ketiga, maaf, bukan yang terakhir. Al-yaghtaril insan. Insan tuh nggak boleh merasa dirinya tuh gurur, jatuh gurur, merasa bangga, oh saya punya amal ini, saya berbuat ini. Enggak, belum tentu amalnya dengan niatnya itu yang dihitungkannya. Kalau amalnya dengan niatnya baik, insya Allah amalnya pun menjadi baik. Kalau amalnya diniatkan buruk, buruk. Bahkan jangan merasa diri kita bangga, kita lebih hebat dari orang. Kita yang datang, jangan merasa kita yang datang kita bangga, enggak. Terus yang nggak datang ke majelis kita bilang, dia nggak datang ke majelis, kita lebih hebat datang ke majelis. Bukan. Jangan kita merasa gurur, jangan sampai seperti itu. Karena mungkin seseorang di hadapan kita lebih bagus karena niatnya. Mungkin kita datang ke majelis niatnya masih kotor, masih jorok, masih ada yang pikirannya ke sini, niatnya ke sana ke sini, percuma. Tapi kalau yang datang ke majelis dengan niatnya ikhlas, mereka yang akan menang di sisi Allah. Dan diantaranya datang ke majelis yang menang adalah orang yang merasa diri dia lebih rendah dari orang lain, bahkan dari orang yang nggak datang ke majelis. Tapi paling tidak kita tetap jelaskan keutamaan majelis itu utama. Yang hadir di majelis insya Allah dapat yang paling utama, amin ya rabbal. Dan terakhir yang keempat, daripada pahala tersebut bagaimana diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi sampaikan, untuk mereka yang punya niat untuk hadir, untuk berperang, tapi mereka tidak bisa mampu berperang, atau mereka ingin hadir dalam pengajian, atau ingin ibadah, atau ingin seperti ini, seperti itu pahalanya mereka dapatkan sebegitu besar. Bagaimana dengan yang hadir, dengan yang berperang di jalan Allah? Jadi artinya kalau yang berperang ya lebih banyak lagi. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, orang yang salat subuh berjamaah, berzikir, berdoa sampai naiknya matahari, kemudian dia salat, niatnya salat isyraq, seakan-akan dia pergi ibadah haji sempurna. Berarti ada orang besok bilang, udah nggak usah haji, berangkat sana kita salat aja 2 rakaat. Ada kan yang begitu? Iya, yang salat 2 rakaat, 4 rakaat tersebut dapat pahala ibadah haji. Yang haji lebih banyak lagi dapatnya. Yang haji yang langsung mubasyarah melakukannya, yang siaran langsung dengan amalnya lebih banyak daripada itu. Yang siaran langsung dengan perangnya lebih banyak daripada itu. Kalau kita hanya baru mendapatkan pahala daripada niat seperti kita mengerjakannya. Kemudian niat wajib untuk kita dalam setiap amal perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah perbaiki niat kita, amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu, boleh Habib? Ada ulama menjadikan niat singkat aja. Sebagaimana ulama jelaskan, niat itu ada macam-macam. Disebutkan ada niatnya orang awam. Apa niatnya orang awam? Untuk meraih keinginannya, dengan lupa keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sebagaimana tadi dikatakan, dia pengen dapat surga tapi lupa sama yang menciptakan surga. Mestinya niatnya karena Allah, bukan hanya karena surga. Itu niat kita awam. Sholat, ibadah, pengen dapat surga, pengen dijauhin dari neraka. Ada lagi niatnya orang-orang bodoh. Bagaimana niatnya orang-orang bodoh? Mereka yang hanya menjadikan niatnya itu sebagai benteng daripada ujian-ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Jadi saya sholat supaya apa? Supaya saya dijaga sama Allah biar selamat dah. Ini salah mestinya. Harusnya sholat, ibadah, mengaji, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi niatnya orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Orang-orang yang di hadapan kita beriman Islam, tapi di belakang kita bukan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa niatnya? At-tazayyun indallah wa indan nas. Memperbagus dirinya di hadapan Allah, di hadapan manusia. Oh, saya sholat, saya ibadah, saya mengaji. Nah, ini niatnya juga nggak bagus. Niatnya siapa? Seperti niatnya orang-orang munafik. Ada niatnya ulama, iqamatut ta'at, mendirikan ketaatan kepada Allah.
untuk mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi niatnya mereka ahli tasawuf, tarkul i'timad ala ma yadhhar minha min at-ta'at. Kalau ahli tasawuf dia niat ibadahnya, dalam setiap ibadahnya apa niatnya? Niatnya meninggal sandaran mereka kepada semua makhluk atau apa yang dia lakukan, dia sandarkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, yang terakhir, niat ahlul haqiqah, mereka yang benar-benar sungguh-sungguh. Apa niatnya? Rububiyah tawallat ubudiyah. Mereka yang berniat merasa dirinya sebagai hamba Allah, yang melahirkan dirinya penuh dengan penghambaan kepada Allah. Sebagaimana ada satu ulama yang sakit di malam harinya, ketika dia sakit di malam harinya mau bangun tahajud sulit, sakitnya mendorong dia untuk tidak bangun tahajud, dia bilang apa? Ya nafs, ana abdun, ana abdullah. Hei wahai nafsuku, saya ini hambanya Allah, sekarang saya harus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah niatnya orang-orang ahli hakikah. Mudah-mudahan kita sama niat seperti mereka, amin ya rabbal. Dan terakhir, niat itu harus dengan ikhlas. Niat harus dengan ikhlas, karena percuma kalau niat nggak ikhlas, bukan karena Allah. Ya, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki keikhlasan untuk kita, amin ya rabbal alamin. Ada satu pesan dari Al-Habib Muhsin, mohon maaf saya nggak bisa jelaskan. Malam ini tepat tanggal malam 29 Dzulhijjah kalau tidak salah, malam haul Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, imam besar, azim, syekhus syuyukh, imamnya imam. Dijulukinnya saja Al-Ustadz Al-A'zam, guru yang paling agung, Al-Faqih yang ahli dalam ilmu fikih. Sampai ada ulama mengatakan Imam Al-Faqih ini balag darajah mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i. Tapi beliau dengan adabnya tidak mau membuat madhab, tapi mengikuti madhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Muqaddam itu yang selalu menyambut setiap masalah datang ke dirinya. Dia yang mengurusi wilayahnya. Mereka orang-orang saleh seperti Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk kita dari keberkahan mereka. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani qulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini, jadikan niat kami niat yang baik karenamu dan karena nabimu, lillah wa li rasulih. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari setiap kotoran. Kami sadar ya Allah, setiap dari kami penuh dengan kotoran, datang ke sini membawa dosa dan membawa kotoran, namun mengharapkan bukan hanya perkumpulan sekedar perkumpulan, namun jadikan perkumpulan ini perkumpulan mengampuni dosa-dosa kami, perkumpulan yang mensucikan hati kami. Sebagaimana guru mulia mengatakan, tidaklah Allah jadikan dalam setiap perkumpulan orang yang datang ke dalamnya yang membawa dosa tidak dikeluarkan kecuali Allah ampuni segala dosanya. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Rahman, ampunilah dosa kami ya Ghafur, wahai yang maha pengampun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu, ampunilah dosa-dosa kami, perbaiki niat kami, perbaiki niat kami, perbaiki niat kami ya Allah. Jangan sisipkan kotoran-kotoran dalam setiap sanubari kami di dalam berniat ya Allah. Jadikan niat kami ikhlas hanya untuk-Mu dan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada yang datang ke tempat ini namun bukan karena niat padamu, jadikan mereka niat padamu. Jika mereka tidak berniat untuk-Mu, jadikan mereka berniat untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau sandaran kami,
di pintu-Mu. Kami memohon hanya padamu, kami meminta hanya padamu. Kau yang mengabulkan doa, Kau yang menerima setiap permintaan dan mengabulkannya. Kabulkanlah setiap doa kami, kabulkanlah setiap keinginan kami. Semua yang hadir punya keinginan, semua yang hadir punya harapan, ya Allah. Jangan sia-siakan kami, jangan keluarkan kami dengan tangan kosong. Kami meminta padamu, berikanlah ya Allah, berikanlah ya Allah, berikanlah ya Allah. Keluarkan kami dari setiap masalah, keluarkan kami dari setiap kesulitan. Mudahkan urusan kami dunia dan akhirat, ya Allah. Kuatkan kami, kuatkan setiap sanubari kami. Berilah kesabaran untuk kami, berilah rasa syukur untuk kami, berilah cinta untuk kami, berilah ridha-Mu untuk kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebagaimana Kau menjadikan setiap yang mengucapkan la ilaha illallah getarnya arsy-Mu dan malaikat semua menghampirimu, ya Allah. Kau perintahkan untuk mendiamkan getaran tersebut, namun malaikat berkata, ya Allah, tidak akan diam getaran arsy-Mu kecuali Kau mengampuni dosa-dosa mereka, sampai Kau mengampuni dosa-dosa mereka yang menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sedikit maklumat untuk jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah terus majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa dakwah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Dan insyaallah majelis kita akan ada acara akbar sebelum kedatangan guru mulia kita di acara Tahun Baru Islam. InsyaAllah tepatnya pada hari Rabu besok tanggal 14 Oktober 1 Muharram, InsyaAllah akan bertempat di Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah yaitu Kalibata samping Magam Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad dan guru mulia kita Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa yang bertempat pada jam insyaallah 13.00 yaitu jam 1 siang. Kumpul bersama insyaallah akan disiarkan langsung di televisi E-News TV. InsyaAllah ini jadi awal perjuangan kita untuk berdakwah lebih tersebar luas lagi dakwah Rasulullah SAW. Amin.
Amin ya rabbal. Saya harap jamaah semua yang hadir bisa hadir besok hari Rabu, dan undang jamaah yang lainnya. Kita kumpul bersama insyaallah, dihadiri oleh dewan-dewan guru Al-Habib Alwi bin Abdurrahman dan insyaallah guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur dan bisa menghadirinya. Dan bagi para jamaah yang peduli atas perjuangan Majelis Rasulullah SAW, khususnya untuk acara event, saya sudah minta izin kepada Dewan Syura. Kalau wakaf insyaallah ditentukan oleh Guru Mulia Habib Umar. Namun untuk sampai pada event kita butuh dana yang besar. Banyak orang yang cibir, kenapa kok minta dana ini itu. Ada orang bilang kalau nggak punya uang nggak usah bikin acara. Saya bilang kalau nunggu punya uang nggak bakal bisa bikin acara. Betul apa salah? Kalau nggak nunggu punya uang, ya nunggu. Kalau Allah kasih uang, kalau Allah nggak kasih, ya kalau kita punya pohon duit sih enak ya. Tinggal cabut-cabutin doang buat bikin event ya. Tapi insya Allah saya yakin banyak pecinta Rasulullah yang mau bantu perjuangan Rasulullah SAW. Dan saya sudah minta izin, boleh saya ada yang mau nyumbang 50 ribu per orang atau 100 ribu atau lebih. Syukur-syukur kalau bisa lebih dari itu. Yang mau nyumbang langsung bisa ke rekening Yayasan Majelis Rasulullah SAW atau bisa dengan pengurus haji syukran dan lainnya. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semuanya, bisa membantu jalan perjuangan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga yang ketiga dari maklumat pengumpulan data komunitas, tolong kalau bisa yang belum dikumpulkan biar dikumpulkan, biar bisa kita data. Dan insya Allah tadi ada saran dari guru mulia kita Habib Muhsin Al-Hamid, beliau bilang insya Allah dari komunitas ketua-ketuanya akan kita kumpulkan dalam satu jaringan seperti WhatsApp. Jadi setiap ada kabar-kabar Majelis Rasulullah bisa disebarkan terus dan disebarkan bisa sampai lebih banyak kepada orang lain insya Allah. Dan yang juga program untuk Majelis Rasulullah SAW ke depannya, dalam Majelis Rasulullah go to school, Majelis Rasulullah go to kantor, ya goes kantor kata Ustadz Afif, bilangnya biar kita masuk ke kantor-kantor. Karena mohon maaf banyak di kantor-kantor yang masuk bukan perjuangan seperti ini, perjuangan kelembutan, tapi yang masuk banyak perjuangan yang jauh dari jalannya Allah, jauh dari jalan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada yang menebar kebencian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa dakwah sampai ke kantor-kantor, ke universitas-universitas, ke sekolah-sekolah insya Allah. Bahkan sudah ada beberapa sekolah yang mendaftar di Majelis Rasulullah SAW untuk buat Majelis Rasulullah di sekolahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah perjuangan ini memberikan manfaat khususnya di sekolah untuk anak-anak muda, di kantor untuk karyawan-karyawan. Dan terakhir ini kita melihat sampai detik ini belum ada izin untuk di Monas. Jadi sebagaimana pesan Al-Habib Muhsin, kita tetap baca Fatihah 7 kali bersama, di akhir bersama. Tapi saya mau ajak jamaah kita yang peduli acara kita di Monas. Ini acara bukan acara Majelis Rasulullah saja, tapi acara umum semua. Mau membahagiakan guru mulia kita. Ini acaranya masyarakat Indonesia. Yang dari Jakarta luar biasa, ratusan ribu yang akan hadir. Yang dari luar kota juga akan hadir. Bahkan yang dari Malaysia, dari Singapura, dari wilayah-wilayah insya Allah akan hadir. Mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan izin. Tapi saya mau ajak jamaah, ini ajakan dari saya. Apa ajakannya? Kita ramaikan di media sosial, khususnya kedatangan guru mulia, ajak semuanya. Biar insya Allah, sebab mungkin masih dilarangnya di Monas, nanti mungkin pas Allah kasih persetujuan yang hadir lebih banyak lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Coba sekarang ada Twitter, bisa bikin hashtag, atau di Facebook atau yang lain sebagainya yang punya media sosial. Ayo siapa yang mau berjuang? Bikin hashtag saja. Apa hashtagnya? Keluarkan izin Monas. Siapa tahu kirim mentionnya, tapi dengan kelembutan, dengan sopan, bahasa kita yang diajarkan di Majelis Rasulullah. Jangan pernah ada yang menghina, jangan pernah ada yang mencaci maki, jangan pernah ada yang menghujat atau mengumpat lain sebagainya. Tapi dengan bahasa lembut, ya mention aja sama presiden, mention sama bapak mantan presiden, mention sama gubernur kita, biar insya Allah supaya jadi trending topik gitu. Kalau udah jadi trending topik, insya Allah mudah-mudahan izinnya keluar. Ya paling tidak, kalau sampai jadi trending topik izinnya nggak keluar, berarti dia bohong sama kita. Karena dia pernah mengizinkan kita untuk bisa duduk di Monas tuh setahun 5 kali acara Majelis Rasulullah SAW. Berarti kalau pembohong bagaimana tuh? Ya bohong udah. Mau dipercaya lagi? Nggak usah dipercaya orang kalau bohong. Ya, tapi yuk kita buat seperti itu. Keluarkan izin Monas, save Majelis Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan, kalau saya berharap sih jadi trending topik. Kalau perlu bukan sehari, sampai guru mulia datang. Insya Allah. Amin ya rabbal. Yang punya media sosial, kalau yang gaptek doain aja.
Lah kan nggak semuanya pakai Twitter, nggak semuanya pakai Facebook. Ya doain aja, insya Allah mudah-mudahan dikeluarkan izinnya. Ala kulli niyatin salihah. Kita minta bisyarah dari guru mulia kita Habib Amar di Haul Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Berkahan Al-Faqih Al-Muqaddam, mudah-mudahan guru mulia kita dan kita bisa berkumpul di Monas. Diizinkan dan setiap tahunnya acara majelis Rasulullah di Monas. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah diijabah setiap doa kita, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para guru-guru ngambil waktu terlalu lama. Sebelum saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini ada tolong bacakan surat Al-Fatihah untuk Bapak Haji Syarif Hidayatullah bin Haji Amirullah yang tadi meninggal. Beliau salah satu penggerak jamaah Majelis Rasulullah di daerah Lampiri, Jakarta Timur. Allah yaghfir lahu warhamhu ila darajatihi fil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشيان الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أبنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين
وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين يا ربنا اعترفنا في أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي قبول